Ya, biasanya begitu di negara-negara Islam, begitu. Kalau ada tokoh yang baik ya menjadi ikon reformasi, itu pasti dituduh yang bukan-bukan. Partai Islam di negara-negara Muslim yang ingin memperbaiki kondisi negaranya, ingin membersihkan dari korupsi, membersihkan dari praktek kezaliman, ya, kediktatoran politik, sosial dan ekonomi, itu pasti dihembuskan isu-isu ya bahwa ini bahaya, ini kelompok ekstremis, ya ini kelompok yang akan mengganti dasar negara, ya yang akan mengganti Pancasila, gitu ya. Ya dia biasanya yang paling teriak-teriak NKRI harga mati itu ternyata koruptor, ya kan? Kapan banyak kejadiannya itu beberapa waktu lalu. Ada rektor, ada macam-macam, selalu berteriak ini seolah-olah paling setia kepada dasar negara, kepada Pancasila, NKRI, tapi ternyata teriakannya yang kenceng itu ternyata untuk menutupi perilaku korupsinya. Dan sampai sekarang masih ada yang kayak begitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu semua hampir semua di negara Islam itu begitu yang saya perhatikan ya. Ahyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat salam untuk baginda kita, junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok pemimpin yang menjadi tauladan bagi kita semuanya, menjadi prototip, contoh paling ideal untuk semua pemimpin dan untuk umat yang mencari keadilan, yang mengharapkan kesejahteraan dan yang ingin menjadikan negaranya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dialah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kali ini berangkat dari kegelisahan saya bahwa ternyata memang PR besar dan penyakit yang paling besar di dunia Islam ini itu adalah kepemimpinan yang istibdad, kepemimpinan yang tiran atau diktator. Nah, ini PR ini sudah diperingatkan oleh ulama dari Syria, namanya Abdurrahman Al-Kawakibi. Ya, beliau hidup pada tahun 1845, wafat 1900 sekian. Ya, ulama dari Syria ini meninggal masih muda, usia 47 tahun. Tapi menulis kitab yang mengguncang dunia Islam, judulnya Taba'i'ul Istibdad wa Masari'ul Isti'bad. Tabiat karakter-karakter tirani dan akhir daripada penyembahan manusia kepada manusia. Ya, di dalam Al-Quran ketika berbicara tentang bagaimana menciptakan masyarakat yang adil, makmur, yang manusiawi, yang beradab, ya, kita disuguhi banyak sekali kisah-kisah di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kisah para nabi itu bukan hanya untuk menjadi kisah pengantar tidur, ya, atau kisah yang enak untuk didengar, tapi kisah-kisah itu mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Ya, termasuk salah satunya bagaimana cara kita atau memahami karakter pemimpin yang diktator atau tiran. Ya. Sebab kalau ini tidak dibahas, maka
terlalu mahal ongkos yang dibayar oleh umat Islam di negeri-negeri Islam, yang menyebabkan keterpurukan, kemunduran, keterbelakangan baik secara ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan yang terbesar adalah kerugian kita. Sampai sekarang kita tidak bisa atau belum berhasil merebut kembali Baitul Maqdis. Kenapa? Karena kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, bisa jadi keruntuhan Zionis Israel itu akan didahului, dan dia percaya itu pasti akan didahului oleh runtuhnya rezim-rezim tiran yang korup yang berkuasa di negeri-negeri Islam. Karena yang menyebabkan Israel itu ada, tetap langgeng berdiri, kuat sampai sekarang, itu bukan hanya Amerika yang membackup di belakangnya, tetapi juga karena ada kolaborator, ada supporter di balik layar yang meskipun kelihatannya di depan garang gitu ya, di depan televisi mengutuk Israel, tapi di belakang dia bermain mata dan bercengkrama dengan perusahaan-perusahaan teknologi bersenjataan, ya, bahkan juga finansial Yahudi. Nah, ini yang menyebabkan persoalan dunia Islam ini tidak selesai, ya. Nah, itu kuncinya adalah pada istibdad. Itu yang diingatkan oleh Abdurrahman Al-Kawakibi, diingatkan oleh para ulama seperti Muhammad Abduh, ya, Maluddin Al-Afghani, dan Said Muhammad Rashid Ridho. Nah, kemarin saya sampaikan sudah ada beberapa ciri, ya, rezim yang tiran ini sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam kisah Fir'aun, ya. Saya tidak perlu mengulang, ini ada saya bagi dalam beberapa video. Yang pertama singkatnya adalah bahwa rezim ini tidak berkuasa sendiri. Dia hanya simbolik, tetapi yang berkuasa itu justru ada geng kriminal, kelompok penjahat yang disebut di dalam istilah Al-Quran itu Alu Fir'aun, keluarga Fir'aun. Jadi walaupun istrinya Fir'aun itu tidak ikut-ikutan, nggak ada hubungannya dengan kejahatan dia. Fir'aun punya anak angkat Nabi Musa juga tidak ada hubungannya dengan kejahatan Fir'aun. Tapi Fir'aun itu punya kerabat, punya keluarga-keluarga, meskipun beda, tidak satu darah, ya, tidak satu rahim. Ya, kerabat keluarga yang disebut keluarga Fir'aun itu adalah, ya, geng kriminal, ya, yang namanya Korun, Haman, ya, Bal'am. Itu bukan satu keluarga dengan Fir'aun, bukan satu darah, ya, bukan hubungan rahim, tapi dia diikat, disatukan oleh, ya, kezaliman yang sudah mendarah daging, sehingga itulah yang menjadi penghubung atau pengikat di antara mereka. Yang kedua, kekuasaan tiran itu adalah kekuasaan yang arogan dan sombong, ya, merasa lebih hebat, merasa superior, dan menempatkan rakyat di bawah kekuasaan mereka. Ini banyak sekali kisah-kisah Fir'aun ini dalam Al-Quran, ya, dengan banyak ayatnya. Kemudian yang ketiga, rezim yang korup seperti rezim tiran itu biasanya punya 4 karakter di dalam Al-Quran disebutkan. Jadi semua karakter yang busuk, yang buruk itu semua diborong, ya. Pertama, korupsi, ya, itu diistilahkan dengan apa? Al-fasad, ya. Innahu kana minal mufsidin, ya. Al-ana wa qad asaita min qabla wa kunta minal mufsidin, ya. Fir'aun itu termasuk orang-orang yang korup, ya, orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang kedua, zalim, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, berseru, ani'til qaumaz zalimin, ya, qauma Fir'aun ala yattaqun, ya, dakwahilah kaum yang zalim, yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga adalah kefasikan, al-fusuq, ya. Yang keempat adalah kejahatan, al-ijram, innahu kana minal mujrimin, ya. Nah, yang keempat ini adalah menindas pendapat rakyat dan memonopoli kebenaran, ya. Ini biasanya pemerintahan tiran, kekuasaan yang tiran ini selalu berupaya untuk menutupi kebebasan berpikir. Jadi orang berpikir kritis itu nggak boleh, ya. Menindas adanya pendapat yang berbeda, nggak boleh ada yang beda, ya. Memaksakan pandangannya justru dengan kekerasan,
Nah, ini perkataan Fir'aun seperti direkam dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 38, malakum min ilahin ghairi, ya, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagi kalian selain aku. Ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad, dalam ayat surat Ghafir ayat 29, aku tidak menunjukkan kepadamu kecuali apa yang aku pandang baik. Jadi selalu dia memaksakan pendapatnya, dia kerahkan semua, ya, pendukungnya, semua komunikasinya itu untuk menyuarakan pandangan bahwa apa yang menjadi kebijakan Fir'aun itu adalah pasti baik. Dan aku tidak membimbing kamu kecuali ke jalan yang benar. Jadi jalan yang benar itu hanya jalannya penguasa tiran, yaitu. Jadi bukan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, tapi ihdinas siratal mustaqim menurut mereka ini dan pengikutnya siratal mustabiddin, ya. Jalannya orang-orang yang tiran, ya. Nah, ini bahaya sekali. Ini bisa mengubah akidah, mengikis sedikit demi sedikit, ya. Kemudian hal amantum qabla an adzana lakum, ya, sampai dia Fir'aun ini berkata kepada para penyihir, ya, yang tobat kembali kepada Allah setelah kalah, ya, melawan mukjizat yang Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Ketika itu mereka beriman, ya. Lucunya Fir'aun itu nanti kita jelaskan lagi di bawah ada. Fir'aun mengatakan kalian bebas, ya, kalian boleh, ya, berganti keyakinan. Tapi justru ketika di sini para penyihir Fir'aun itu memilih iman kepada Allah, justru Fir'aun ini mengatakan, apakah kalian beriman kepada Musa sebelum aku mengizinkan kalian? Jadi iman kepada risalah itu memerlukan izin, ya, memerlukan izin dari penguasa. Ini aneh bin ajaib. Padahal yang namanya iman itu hak asasi individu manusia, ya. Anda nggak perlu minta izin. Bikin pengajian kok minta izin, ya. Orang mau beramal soleh kok minta izin penguasa, itu nggak benar namanya. Itu salah satu ciri penguasa mustabid, ya, penguasa yang tiran, ya. Maka itu yang kelima, di dalam Al-Quran itu digambarkan bahwa rezimnya Fir'aun ini selalu menuduh orang-orang yang ingin berbuat baik, ya, para pembaharu, para reformis, itu sebagai pelaku kejahatan. Sebagaimana ucapan Fir'aun kepada Musa, Dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyuzhira fil ardil fasad. Biarkan aku yang membunuh Musa, ya, biarkan dia memohon kepada Tuhannya, minta belas kasihan Tuhannya supaya dia selamat. Kenapa? Kata Fir'aun, nah ini, saya khawatir Musa itu akan mengganti agamamu atau menimbulkan kerusakan di muka bumi. Lah, yang merusak agama itu Fir'aun, ya, yang menimbulkan kerusakan Fir'aun, tapi dia menyalahkan, ya, itu semua kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, kepada para reformis. Ya, biasanya begitu di negara-negara Islam, itu begitu. Kalau ada tokoh yang baik, ya, menjadi ikon reformasi, itu pasti dituduh yang bukan-bukan. Partai Islam di negara-negara Muslim yang ingin memperbaiki kondisi negaranya, ingin membersihkan dari korupsi, membersihkan dari praktek kezaliman, ya, kediktatoran politik, sosial dan ekonomi, itu pasti dihembuskan isu-isu, ya, bahwa ini bahaya, ini kelompok ekstremis, ya, ini kelompok yang akan mengganti dasar negara, gitu. Ya, yang akan mengganti Pancasila, gitu, ya. Ya, dia biasanya yang paling teriak-teriak NKRI harga mati itu ternyata koruptor, ya kan? Kapan banyak kejadiannya itu beberapa waktu lalu. Ada rektor, ada macam-macam, ya, selalu berteriak ini seolah-olah paling setia kepada dasar negara, kepada Pancasila, NKRI, tapi ternyata, ya, teriakannya yang kenceng itu ternyata untuk menutupi perilaku korupsinya. Dan sampai sekarang masih ada yang kayak begitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu semua, hampir semua di negara Islam itu begitu yang saya perhatikan, ya. Jadi ini penyakit, ya.
penyakit. Al-Quran sudah memberikan gambaran bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini pasti akan terulang. Nah, kita harus belajar ya untuk perbaiki ini semua. Makanya kenapa setiap hari Jumat itu kita baca surat Al-Kahfi? Ya, untuk apa? Apa cuma untuk dapat pahala? Apa cuma untuk mengerjakan sunnah Nabi? Apa cuma untuk mendapatkan keutamaan siapa orang baca surat Al-Kahfi dia akan dijaga dari fitnah Dajjal? Ya, fitnah Dajjal itu yang bagaimana? Fitnah Dajjal ada dua, fitnah Dajjal nanti di akhir zaman sama fitnah Dajjal yang kecil-kecil. Nah, Dajjal yang kecil-kecil inilah pemimpin yang tiran seperti Fir'aun. Nah, supaya Anda bisa menjaga diri dari fitnah mereka ini, maka Anda baca surat Al-Kahfi itu disunahkan oleh Rasulullah tiap hari Jumat. Apa diantaranya? Di situ ada kisah tentang Musa dan Khidir. Ya. Ada perilaku penguasa yang zalim, suka menyita kapal milik orang nelayan-nelayan miskin. Nah, itu kan harus ini kan petunjuk bagi kita umat Islam bahwa kalau jadi pemimpin Anda itu harus berpihak kepada orang yang lemah, kepada nelayan kecil, ya. Bukan berpihak kepada pemodal. Ya, nelayan nggak bisa melaut ngambil ikan, kenapa? Karena pagar lautnya dipagerin, kan repot. Ya, jadi Fir'aun itu sampai mungkin kalau hidup zaman sekarang, ya, Fir'aun ini jadi kebingungan dia. Ya, sifat-sifat dia dalam Al-Quran begitu banyak, tapi tidak ada dalam Al-Quran atau dalam sunnah Nabi diceritakan bahwa Fir'aun itu pernah memagari Laut Merah. Itu nggak pernah. Ya, jadi kalah sama yang ada di sini gitu ya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keenam, apa yang dilakukan Fir'aun untuk memberangus ya orang-orang yang memiliki hati nurani dan kepedulian membangun negerinya dengan baik. Ini Fir'aun ini suka menggunakan kekerasan membungkam oposisi. Ya, ini maka dia lakukan apa? Penindasan dan kekerasan terhadap lawan politiknya. Ini diungkapkan dalam kisah surat Thaha ayat 71. Ya, la'uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi juzu'in nakhl. Ya, sungguh pasti akan aku potong tangan dan kaki kalian secara bersilang. Itu hukuman bagi siapa? Orang-orang yang ya memprotes ya kebijakan Fir'aun yang zalim. Ya, hukuman bagi para penyihir yang taubat kembali kepada Allah dan ikut barisannya Nabi Musa yang ingin mereformasi ya ke negeri Mesir. Dan aku pasti akan menyalib kalian di batang kurma. Ya. Jika engkau mengambil Tuhan selain aku, ya pasti akan aku akan menjadikan kamu salah satu dari orang-orang yang dipenjara. Ini ya, ini takhadtum ilahan ghairi la asjunannakum, ya la ja'alannakum minal masjunin, ya aku akan menjadikan kamu menjadi salah satu orang yang akan dipenjara. Jadi penjara itu diisi bukan oleh kriminal. Ya, kebanyakan penjara di itu di negara-negara tiran di Arab ya, dengan dekat Palestina itu ya, seperti di mana, di Syria ya, di Mesir, di Tunis, di mana-mana itu ketika penguasa-penguasa diktator itu berkuasa ya, itu penjara itu diisi bukan oleh kriminal, pencuri, pemabuk, pemerkosa ya, tapi kebanyakan tahanan politik ya, yang ingin memperbaiki negerinya itu diciduk ya, tidak boleh bersuara, tidak boleh menyampaikan pandangan-pandangan yang reformis ya. Itu sudah menjadi karakter Fir'aun sejak zaman dulu ya, sebagaimana digambarkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 29. La aj'alannakum minal masjunin ya, kalau kamu nggak ikut ya barisan saya, kamu akan saya penjara. Itu. Maka kekuasaan Fir'aun ini dibangun di atas ketakutan rakyat dan teror politik, sehingga rakyat itu ditakut-takuti dan dibodoh-bodohi ya. Sehingga pemimpin yang seperti ini pasti akan menebarkan apa? Yang ketujuh, menebarkan ketakutan di tengah rakyat bahwa perubahan dan reformasi itu tidak baik ya. Yang baik itu adalah kondisi seperti sekarang yang banyak kezaliman ya, yang banyak penyimpangan ya. Kalau ingin mengubah
kondisi itu ke arah perubahan yang lebih baik atau ingin mereformasi, maka itu dianggap sebagai sebuah pengacau, ya, dituduh dengan tuduhan bughat, orang yang ingin memberontak. Nah, maka itu karakter para tiran ini selalu takut pada perubahan, bahkan yang muncul dari kelompok kecil sekalipun. Ya, di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 54 disampaikan bahwasanya, ya, itu perkataan Fir'aun bahwa sesungguhnya mereka, Musa dan kaumnya itu hanya sekelompok kecil. La syirzimatun qalilun, itu bahasanya. Ya, kelompok kecil. Tapi mereka telah membuat kami marah dan sungguhnya kami benar-benar waspada terhadap mereka. Jadi sekecil apapun, ya, suara redup tapi menyuarakan kebenaran, ya, ingin mereformasi kondisi yang tidak baik itu, maka itu dianggap sebagai sebuah ancaman besar, ya, dan walaupun dia kelompok kecil tapi tetap ditindas, ya, padahal tidak punya logistik, tidak punya media, tidak punya ini itu, tetapi inilah yang diperlakukan terhadap mereka. Kemudian Fir'aun melakukan yang ke-8, ya, manipulasi rakyat dengan retorika palsu. Ya, seperti Fir'aun ini, raja yang tiran, penguasa tiran ini selalu mengklaim bahwa mereka itu berjasa kepada rakyat. Seperti misalnya Fir'aun berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, awalam nurabbika fina walida, ya, bukankah kami telah membesarkanmu wahai Musa di tengah-tengah kami sejak kamu bayi, ya, walabithta sinin, dan kau telah bersama kami bertahun-tahun hidup, ya. Gitu. Jadi ini retorika yang seolah-olah dia playing victim, ya, mengatakan bahwa kami ini sudah berjasa kepada Anda, ya, kepada Musa, bahkan juga kepada rakyat, ya, seolah-olah kezaliman yang mereka lakukan itu adalah bentuk kepedulian, ya. Yang ke-9 itu adalah menyalahgunakan, suka menggunakan kekuatan aparat untuk represi, ya, kekuatan militer dan kepolisian di zaman Fir'aun itu digunakan untuk represi, bukannya untuk melindungi kepentingan maslahat rakyat banyak, ya. Nah, di sini disebutkan misalnya dalam surat Adz-Dzariyat, ya, bahwa di dalam kisah Musa itu banyak sekali terdapat pelajaran, ya. Ketika kami mengutus Musa kepada Fir'aun dengan membawa bukti yang nyata, tapi dia berpaling bersama pasukannya. Nah, itu surat Adz-Dzariyat ayat 38 sampai 39. Kemudian dia bergantung menggunakan aparat keamanan untuk menindas rakyatnya, ya. Fir'aun itu mengumpulkan bala tentaranya dalam surat Thaha ayat 60. Fir'aun mengirimkan orang-orangnya ke seluruh negeri dalam surat Asy-Syu'ara ayat 53, ya. Kemudian dalam surat Al-Qasas 39, Fir'aun dan bala tentaranya berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar, ya, dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan kembali atau tidak akan dibangkitkan setelah mereka mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari ayat-ayat ini bisa diambil beberapa kesimpulan, ya, bahwa model, ya, rezim penguasa yang tiran itu bukan hanya menindas secara fisik, tapi juga secara psikologis dan spiritual, menggunakan propaganda, sihir dan intimidasi mental. Nah, ini disebutkan dalam beberapa penjelasan para ulama, ya, ketika membahas ayat-ayat tersebut, gitu. Sehingga kondisinya di tengah-tengah masyarakat itu, ya, tidak berani bersuara, sampai, ya, ada juga kalangan ulama ini harus mencari cara, mencari siasat, jalan supaya mereka tetap bisa berdakwah, tetapi, ya, tidak menyinggung penguasa itu, tidak menyerukan kepada reformasi, kepada jalan yang baik, ya. Maka mereka melakukan tindakan-tindakan yang kadang-kadang bisa diartikan, bisa disalahpahami, itu menjadi sebuah mudahanah, ya, siasat untuk mengamini, ya, atau menjilat kekuasaan supaya mereka bisa dilindungi. Nah, ini sering melahirkan
sakwa sangka, kemudian melahirkan ya pertentangan antara rakyat dan ulama, ya. Karena mereka dikondisikan seperti itu, seperti di Syria. Ya, 54 tahun rezim Suriah ini berkuasa, keluarga, ya, salah satu keluarga dari kelompok minoritas Syiah Alawid itu berkuasa, ya, luar biasa kekejamannya, ya, penjara terburuk di dunia, ya, itu menjadi saksi kekejaman rezim Bashar al-Assad ini, ya. Setelah tumbang kemarin, yang berhasil dibebaskan oleh kaum revolusioner, oleh tentara pembebasan Suriah, Hayat Tahrir Syam, itu kurang lebih ada 300.000 tawanan, yaitu penjara besar, ada 5 lantai di atas dan di bawahnya itu ada 10 lantai, ya, berbagai macam penyiksaan itu ada di sana. Maka disebut sebagai penjara jagal manusia terbesar di dunia, ya, itu ada di Saidnaya. Ya, insya Allah mudah-mudahan nanti ada kesempatan, ya, saya bisa mengunjungi dan bisa membuat laporannya langsung, ya, karena kita baru saja mendapatkan undangan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi di Suriah, pemerintahan yang baru mengundang kami untuk datang ke sana untuk langsung melihat kondisi setelah pemerintahan baru terbentuk setelah tumbangnya Bashar al-Assad ini. Nah, kemudian sistem yang diciptakan oleh mereka di tengah masalah ini adalah sistem kelas dan diskriminatif, ya, menciptakan ketimpangan sosial berdasarkan kelas dan etnis. Ya, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kemudian berdasarkan etnis, persis seperti diterapkan oleh penjajah Belanda di Indonesia. Ya, kelas 1 itu adalah bangsa kulit putih Eropa. Ya, kelas 2 itu adalah kulit kuning, ya, dari Cina. Kemudian yang kelas 3 ini adalah kulit kuning sama Arab, ya, pendatang yang waktu itu juga dibawa oleh penjajah. Yang ketiga ini adalah kulit pribumi, sawo matang. Nah, itu menciptakan kelas-kelas sosial di tengah masyarakat. Nah, inilah yang kemudian menyuburkan ketidakadilan, ya, menyuburkan kezaliman, praktek diskriminasi. Nah, lalu muncullah orang, ya, seorang aktivis komunis dari Belanda datang ke Indonesia menyebarkan paham komunis. Maka berdirilah Partai Komunis Indonesia, itu kan asalnya dari Belanda. Kenapa? Melihat ada sistem kelas diciptakan oleh penjajah Hindia Belanda di Indonesia, itu oleh Snevely, ya. Makanya kenapa kita perlu, ya, umat Islam ini perlu belajar, perlu punya fikih bagaimana menghadapi tiran. Jadi kita nggak perlu belajar kepada tokoh-tokoh komunis untuk melawan kezaliman, melawan tiran. Itu kita tidak harus menjadi komunis dan tidak harus menjadi sosialis. Cukup Anda belajar kepada Al-Quran, ya. Cukup Anda mengerti ajaran Islam yang benar dari Al-Quran dan Sunnah, Anda pasti akan menjadi orang yang anti terhadap kezaliman, ya, anti terhadap kediktatoran. Nah, kadang-kadang karena kita ini pembahasan agama itu tidak menyentuh hal-hal, ya, fikih tentang bagaimana fikih siasa, bagaimana menghadapi penguasa yang zalim. Nah, karena itulah kita kemudian di satu sisi melahirkan kelompok yang ekstrim ke kiri, ya. Jadi ada istilah dulu di awal pergerakan nasional Indonesia itu, Syarikat Islam terpecah menjadi 2, disusupi oleh komunis, ya, makanya disebutkan SI merah. Nah, itu jadi ada haji, ada kiai, ada anak kiai, tapi jadi tokoh PKI. Nah, yang kayak gitu banyak itu dulu, ya. Itu kenapa? Karena dia nggak belajar Islam matang, gitu, ya. Dia akhirnya belajar tentang pertentangan kelas, ya, itu dari Karl Marx, dari pemikir-pemikir sosialis, komunis, seolah-olah ini ajaran baru, seolah-olah ini penyelamat, padahal itu merusak. Kenapa? Ya, karena komunis sosialis, ya, ujung-ujungnya itu Yahudi juga yang bikin. Ya, Karl Marx itu orang Yahudi. Ya, asalnya dari pemikiran, dari mana? Dari pemikiran Darwin. Charles Darwin juga Yahudi. Ya, dia mengembangkan
teori-teori yang dianggapnya ilmiah, padahal itu pseudo ilmiah, ya, yang menyatakan ada pertentangan teori antar kelas, lalu kemudian siapa yang kuat dia yang akan bertahan dan lain sebagainya, survival of the fittest dan sebagainya itu ya. Nah itu kenapa? Karena kita nggak belajar kepada Al-Quran, ya. Orang Islam belajarnya taunya hanya fikih toharoh, fikih sholat, fikih puasa, ya, nggak peduli masalah fikih kekuasaan. Nah itu akhirnya kita ya ditipu-tipu oleh kekuasaan. Kenapa? Karena kita menganggap Islam itu hanya ritual, hanya ibadah, tidak mengurusi masalah politik. Sehingga apa? Kita nggak bisa menyikapi masalah-masalah kediktatoran politik ini dengan sudut pandang ajaran Islam. Itu seolah-olah kalau kita ingin revolusioner harus jadi melepaskan agama Islam lalu masuk jadi komunis. Jadi kita ini ateis, tidak bertuhan. Nauzubillah min zalik. Nah, maka kita kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah, ya. Nah, maka itulah ada tindakan Fir'aun selanjutnya adalah memanipulasi wacana publik. Ya, kalau pemerintah Fir'aun ini dia merasa tersudut dalam perdebatan. Ya, Nabi Musa ini kan dibantu oleh Harun, ya, saudaranya, ya, yang lebih fasih. Makanya ada doa Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu doa Nabi Musa supaya lidahnya itu bisa fasih menjelaskan. Nah, karena ada riwayat wallahu alam apakah Israiliyat ini benar apa enggak, itu waktu kecil dia mengambil bara api kemudian dimasukkan ke mulutnya sehingga lidahnya jadi pelok, ya. Jadi kurang fasih. Sehingga dia minta kepada Allah jadikanlah Harun itu sebagai sebagai kawan saya, sebagai teman saya untuk berdakwah. Wa afsahu minni lisana, dia itu lebih fasih lisannya daripada saya, ya. Maka ketika berdebat, ya, Fir'aun ini justru selalu mengalihkan pembicaraan, ya. Kalau udah mulai kalah, kelihatan argumentasinya udah habis, kehilangan argumen, maka Fir'aun berkata, bagaimana keadaan generasi terdahulu? Itu di surat Thaha ayat 81. Karena itulah ulama tafsir mengatakan inilah bentuk strategi pengalihan isu untuk menutupi kekalahannya di dalam debat, ya. Jadi kalau menyampaikan narasi nggak mampu, ya, debat tidak mampu, kemudian menggunakan kekerasan, lalu kemudian pakai strategi pengalihan isu. Itu ciri-ciri pemimpin rezim yang rusak, ya. Kemudian pura-pura dalam menegakkan keadilan. Salah satu karakter rezim Fir'aun ini, ya, itu suka berpura-pura menegakkan keadilan, ya, pura-pura nerima perbedaan pendapat. Dijamin berbeda pendapat, ya, hak untuk berbicara, hak untuk berkumpul, kita menghormati kritik, ya. Di sini negara demokrasi dan kebebasan, ya, bahkan ada rutin pemilihan pemimpin, ya, setiap berapa tahun sekali, ya. Tetapi faktanya, ya, dalam sejarah Fir'aun ini selalu menampilkan, ya, persis seperti itu, menampilkan awalnya dirinya pemimpin yang terbuka dengan kritik, ya. Seperti di contoh nih surat Al-A'raf ayat 106 ini unik, ya. Jika kamu datang dengan satu bukti, injita bi ayatin, ya, maka tunjukkanlah itu jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar, ya. Kalau memang kamu mendatangkan kamu benar, datangkan bukti. Seolah-olah dia ingin mengatakan saya ini tidak anti kritik, saya ini tidak anti protes, ya. Tunjukkan kalau memang kalian punya bukti, saya akan dengarkan, saya akan perhatikan dengan baik. Ternyata ketika Musa alaihissalam menunjukkan mukjizatnya, ya, Fir'aun itu mengadakan, ya, setelah melemparkan tongkatnya menjadi ular, kemudian mengeluarkan tangannya, kemudian menjadi putih, ya, bagi orang-orang yang melihatnya. Fir'aun lalu mengadakan semacam debat terbuka, mengundang rakyat melihat pertandingan antara Musa dan para penyihirnya. Maka disitulah dikumpulkan para penyihir pada waktu yang telah ditentukan dan dikatakan kepada orang-orang, apakah kalian berkumpul untuk menyaksikan, ya. Nah itu, jadi kelihatannya sangat demokratis, memberikan kebebasan rakyat untuk memilih siapa yang benar,
Ya, bahkan para penyihir pun diberikan pilihan terlebih dahulu. Ya, apa namanya? Imma an tulqiya wa imma an nulqiya. Ya. Silakan kamu yang melempar lebih dahulu atau kami yang lebih dahulu melempar. Nah, ternyata setelah para penyihir itu melihat kebenaran, mereka bertaubat kepada Allah, sujud kepada Allah, Fir'aun itu menunjukkan wajah aslinya. Apa wajah aslinya Fir'aun? Itu nggak suka ada orang baik, ya. Kalau ada orang ingin apa namanya mundur dari barisannya, itu harus dengan seizin Fir'aun. Nah ini, qala hal amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in. Ya, maka Fir'aun berkata, menunjukkan wajah aslinya, apakah kalian wahai para penyihir, ya, beriman kepada Musa sebelum aku mengizinkan kalian? Ya, itu kan lucu. Padahal dia sebelum-sebelumnya sudah bilang apa? Silakan, ada bukti, kita adu bukti, kita adu argumen, ya. Yang argumennya menang, kita akan ikut, kita akan tunduk, ya. Tapi setelah dia kalah, bahkan penyihir-penyihirnya itu masuk Islam, mengikuti agama dan risalah yang dibawa oleh Nabi Musa, dia berbeda lagi, ya. Dia bilang, kamu kalau mau beriman mesti izin saya dulu, ya kan? Ini aneh. Ya, jadi bagaimana mungkin orang ingin beriman, ingin berubah jadi baik, untuk ingin hijrah di jalan Allah, kok perlu izin gitu ya? Padahal Fir'aun itu sebelumnya, ya, dia berpura-pura mengatakan, ya, akan aku berikan kebebasan bagi kalian untuk memilih. Nah, ada sifat yang berikutnya, ini ya, ini yang biasa terjadi di mana-mana. Terakhir kemarin itu di Bangladesh, ya, pemimpin diktator perempuan, ya. Perempuan, ya, biasanya diktator ini laki-laki, ada juga yang perempuan, ya, betina ini, ya, itu korupsinya luar biasa, ya, sampai kemarin tadi semalam terakhir saya mendengar rumah dia yang dia tinggalkan, dia sekarang menjadi dapat suaka politik di India, itu dibakar oleh massa. Ya, kenapa? Kekayaannya didapat secara ilegal. Ya, banyak pemimpin yang seperti ini, seperti Bashar Assad juga seperti itu. Ya, dia tinggalkan, bahkan saudaranya ada Maher al-Assad, punya istana megah, ya, koleksi mobilnya puluhan, ya, padahal rakyatnya hidup telantar, miskin, bahkan di pengungsian. Nauzubillah min zalik. Ya, ini apa? Kekayaan yang dahsyat, ya, berlebihan di kalangan penguasa dan circle-nya. Alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti. Bukankah kerajaan Mesir ini milik saya dan sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Ya, berapa banyak kebun-kebun dan mata air yang mereka tinggalkan? Ya, mereka akhirnya kehilangan semua kekayaan itu, ya, ladang-ladang serta tempat tinggal yang mulia mereka tinggalkan, binasa. Kesenangan-senangan yang dahulu mereka nikmati juga binasa. Ya, bahkan Nabi Musa berdoa agar kekayaan Fir'aun itu dihancurkan. Nah, ini terkenal doanya dalam surat Yunus ayat 88, Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim, ya, fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Ya, ya Allah Tuhan kami, sungguhnya innaka ataita fir'aun wa malahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya, ya, Rabbana liyudillu an sabilik. Ya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah berikan pada Fir'aun dan para pembesarnya perhiasan dan kekayaan. Ya Tuhan kami, agar mereka menyesatkan manusia jalan-Mu, maka binasakanlah Rabbana tmis ala amwalihim, ya, binasakanlah harta mereka. Nah, ini. Nah, kemudian berikutnya yang ke-14 terakhir, ini adalah standar ganda dan suka manipulasi kebenaran, cenderung menggunakan standar yang ganda, memperbesar kesalahan oposisi, sementara mereka sendiri melakukan kejahatan yang jauh lebih besar. Coba lihat bagaimana dosa Fir'aun, ya, membunuhi semua anak laki-laki Bani Israel. Ya, itu surat Al-A'raf ayat 27. Ya, itu kan kriminal besar. Tapi ketika Nabi Musa, ya, tidak sengaja dengan tempelengannya itu menewaskan seorang pria Koptik,
pria Mesir, secara tidak sengaja, maka Fir'aun ini membesar-besarkan kesalahannya, memanipulasi peristiwa ini untuk menciptakan citra buruk terhadap Nabi Musa alaihissalam. Ya, dia katakan apa dalam surat Asy-Syu'ara 19? Wa fa'alta fa'lataka wa anta minal kafirin. Engkau telah melakukan perbuatanmu itu wahai Musa, dan kau termasuk orang-orang kafir. Ya. Jadi sangat ironis sekali, ya, Fir'aun yang membantai ribuan bayi, ya, laki-laki, dia mengutuk Musa alaihissalam karena satu perbuatan yang tidak disengaja. Sementara perbuatan dia, ya, dianggap legal. Tapi kalau musuhnya yang melakukan, lawan politiknya yang melakukan, maka itu dianggap sebuah tindakan yang tidak diampuni. Nauzubillah min dzalik. Demikian hadirin Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita lanjutkan di kajian berikutnya tentang bagaimana para ulama membuat kaidah, ya, untuk kita sama-sama memiliki fikih yang baik, fikih yang benar untuk menghadapi kediktatoran atau tirani politik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.